Keluarga tak sabar sambut jenazah Syafiq Ali untuk dimakamkan. Kabar ditemukannya Syafiq Ridhan Ali Razan, yang ditemukan meninggal dunia di lereng puncak selatan Gunung Slamet, tepatnya di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden, pada Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 11 WIB, disambut duka bagi keluarga. Rumah keluarga almarhum Syafiq Ridhan Ali Razan, 18, di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Rabu, 14 Januari 2026. Malam, telah dipasangi tenda dan kursi untuk menyambut kedatangan jenazah pendaki Gunung Slamet yang ditemukan meninggal dunia setelah 17 hari pencarian. Sejumlah anggota keluarga tampak berada di dalam rumah menunggu kepastian kepulangan almarhum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, Catur Budi Fajar Sumarmo, mengatakan proses evakuasi jenazah diperkirakan memakan waktu sekitar 15 jam karena medan ekstrim hingga tiba di basecamp di Pajaya, Pemalang. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke rumah sakit di Pemalang untuk proses pembersihan sebelum dipulangkan ke Kota Magelang. Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Prokompim, Setda Kota Magelang, Tri Winarno, mengatakan pihak keluarga telah memutuskan lokasi pemakaman yang semula direncanakan di Pemakaman Sambung Lor, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dialihkan ke TPU Sidotopo, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara. Dengan pertimbangan kedekatan dengan rumah keluarga Mas Ali dan makam keluarga yang lain, pemakaman dipindahkan ke TPU Sidotopo. Karena keluarga besar berada di wilayah Kupatan dan makam warga Kupatan memang di Sidotopo, jelas Tri. Ia menambahkan, persiapan pemakaman telah dilakukan oleh warga setempat. Di kampung ini kan sudah jadi tradisi, sehingga seluruh persiapan sudah berjalan. Tenda dan perlengkapan sudah disiapkan, tinggal nunggu jenazah tiba dan melihat kondisi jenazah untuk menentukan langkah selanjutnya, ujarnya. Tadi kami juga melakukan cross-check melalui Pak Lurah Kedung Sari, karena wilayah Sidotopo dan Kupatan masih dalam satu kelurahan, sambungnya. Waktu kedatangan jenazah bergantung cuaca. Terkait waktu kedatangan jenazah, Tri menyebut masih bersifat situasional lantaran sangat bergantung pada kondisi cuaca di Gunung Slamet. Kalau kondisi puncak tidak hujan dan terang, kemungkinan jenazah bisa tiba di Magelang menjelang subuh. Tapi kalau hujan dan berkabut, bisa saja mengalami keterlambatan, ungkapnya. Evakuasi hari ini. Sementara itu, Rescue Kantor SAR Semarang Unit Siaga SAR Pemalang, Handika Hengki, menjelaskan bahwa sebenarnya jenazah sempat direncanakan untuk diturunkan Rabu, 14 Januari 2026, malam. Namun kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat proses evakuasi berisiko membahayakan keselamatan personel. Untuk proses evakuasi hari ini dimungkinkan terkendala faktor cuaca. Harusnya tadi bisa turun, tapi karena cuaca saat ini hujan, dan ketika malam hari jarak pandang terbatas sehingga bisa membahayakan personel. Jadi kita lakukan besok, mudah-mudahan cuaca cerah dan survivor bisa segera turun, ujarnya saat dijumpai tribunbayumas.com, Rabu, 14 Januari 2026, malam. Syafiq Ali yang sempat hilang sejak 28 Desember 2025 lalu dilaporkan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Pos 9, tepatnya di jalur Gunung Malang. Saat ini, posisi tim SAR gabungan telah tersebar di sejumlah titik untuk mengamankan lokasi dan mempersiapkan proses evakuasi secara estafet. Keberadaan survivor saat ini masih di Pos 9, di atas Pelawangan. Sedangkan tim, saat ini bermacam-macam. Ada yang berada di dekat survivor, ada juga yang stay di Pos 5. Nantinya pergerakan akan disebar di tiap-tiap pos, dengan kekuatan sekitar 10 personel per pos, modelnya estafet, jelasnya. Handika melanjutkan, rencana evakuasi akan dimulai dari Pos 5 sekitar pukul 5 hingga pukul 7 WIB, dengan perkiraan jenazah tiba di bawah pada siang hari, tergantung kondisi cuaca dan medan. Syafiq Ridhan Ali Razan ditemukan tak bernyawa dalam posisi sujud. Beredar foto kondisi jenazah Syafiq Ridhan Ali Razan, 18, pendaki asal Magelang sempat hilang di Gunung Slamet. Berdasarkan foto tersebut, Syafiq Ali meninggal seperti sujud. Kaki Syafiq Ali dalam kondisi terlipat dan posisi terduduk. Sementara badan dalam kondisi tengkurap dengan kondisi tangan ke belakang. Ali masih mengenakan jaket hitam. Anggota relawan tim Wanadri, Ari Afandi mengatakan jika Ali nyaris mengalami hipotermia. Survivor sempat melepas celananya. Kondisi hampir hipotermia, ujarnya dalam live TikTok Kim Caraka, Rabu, 14 Januari 2026.
Hipotermia adalah kondisi darurat saat tubuh tidak sanggup mengembalikan suhu panas tubuh karena suhunya turun secara drastis. Afandi memastikan jika jenazah yang ditemukan merupakan Syafiq Ali. Hal ini dikuatkan dengan penemuan dompet hitam berisi STNK motor. Ini sudah A1 survivor Ali. Ini dompetnya, kami bilang A1 ada STNK. Ini barang yang dibawa sama adik Ali, ujarnya. Selain dompet, juga ditemukan sepatu, senter, dan sarung tangan milik Ali. Afandi menambahkan jika lokasi jenazah berada tak jauh dari lokasi Himawan dan Ali berpisah. Ali ditemukan di lereng tidak jauh dari lokasi Ali dan Himawan berpisah. Senter kami temukan pertama kali. Kondisi Ali tidak terkubur, ujarnya. Proses evakuasi. Kabar duka datang dari Gunung Slamet. Syafiq Ali, 18, pendaki asal Magelang yang sebelumnya dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, MD. Pada Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Slamet Ardiansyah, salah satu relawan dari BPBD Purbalingga. Ia menjelaskan, korban ditemukan dalam pencarian tahap 2 yang dilakukan secara mandiri oleh para relawan, setelah operasi pencarian resmi sebelumnya dinyatakan ditutup. Korban sudah berhasil ditemukan sekitar jam 11 siang. Lokasinya berdekatan dengan puncak Batu Langgar antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Kondisi survivor dinyatakan meninggal dunia, ungkapnya saat dijumpai di basecamp Gunung Malang, Rabu, 14 Januari 2026, sore. Menurut informasi yang ia terima, posisi korban saat ditemukan dalam keadaan tengkurap. Namun hingga kini, proses evakuasi dan penurunan jenazah masih belum dapat dipastikan jalurnya. Hal tersebut bergantung pada kondisi di lapangan serta keputusan Tim Search and Rescue Unit, SRU, yang berada di atas. Untuk penurunan belum bisa dipastikan lewat jalur mana, apakah di Pajaya, Bambangan, atau jalur lain. Kami masih menunggu informasi dari SRU di atas, katanya. Slamet menambahkan, pencarian mandiri telah dilakukan secara maksimal sejak 9 Januari 2026. Tim relawan dikerahkan dari berbagai base camp, seperti Bambangan, Gunung Malang, Batu Raden, hingga relawan dari kabupaten lain. Bahkan, upaya non-teknis dengan meminta bantuan paranormal juga sempat dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Lokasi ditemukannya korban sebenarnya sudah pernah kami sisir sebelumnya. Namun karena cuaca yang tidak bersahabat dan jarak pandang terbatas, korban baru bisa ditemukan hari ini, ujarnya. Saat korban ditemukan pun, kondisi cuaca di puncak Gunung Slamet dilaporkan masih buruk dengan jarak pandang terbatas. Meski demikian, para relawan bersyukur karena pencarian akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah hari ini ada titik terang, ucapnya. Hingga sore ini, suasana di basecamp Gunung Malang terpantau masih relatif sepi. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dijaga. Sejumlah relawan dari BPBD maupun PMI telah bersiaga di lokasi untuk membantu proses evakuasi apabila sewaktu-waktu diperoleh kepastian bahwa jenazah akan diturunkan melalui jalur Gunung Malang.